salah satu alfa. Arba'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahlihi. Wal qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan sebagian waktu kita, yaitu untuk belajar sebagian ilmu agama, yaitu berkaitan tentang ilmu Al-Quran yang kita sudah mulai beberapa pekan lalu, dan situ sudah menjadi berkelanjutan, yaitu seminggu sekali. Dan kebetulan pada malam hari ini kita semuanya sama-sama belajar ataupun berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang huruf-huruf Al-Quran tentunya, yaitu bertepatan pada huruf pertama. Karena seperti yang kita tentukan pekan sebelumnya ataupun pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembukaan ataupun keutamaan Al-Quran. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar huruf-hurufnya, yaitu berkumpul pada tema fasahatul lisan. Dan tentunya huruf-huruf Al-Quran itu jumlahnya ada sebagian pendapat mengatakan 29 ataupun 28, atau yang mengatakan 27, bahkan ada yang mengatakan 30. Itu bergantung pada pendapat masing-masing. Intinya huruf hijaiyah, yang dikatakan huruf hijaiyah, huruf pertama huruf hijaiyah itu apa? Nah, pasti kita tahu semuanya, itu huruf alif. Maka pada kesempatan malam ini langsung aja, karena waktu kita terbatas, kita langsung pada latihan huruf alif. Huruf alif, huruf pertama dari huruf Al-Quran. Tetapi masalahnya yang perlu kita ketahui, huruf alif itu yang sering terjadi kekeliruannya, yaitu memberikan harkat pada huruf alif. Contoh aja, alif harkat fathah bunyinya A, alif kasrah bunyinya I, alif dhamma bunyinya U. Nah, itu sebagian besar ataupun mayoritas yang mengatakan seperti itu. Padahal itu sebuah kekeliruan yang sangat tidak sepele, yang sangat urgent sebenarnya. Karena sampai kapanpun dari beberapa ulama bahkan yang mengarangnya huruf hijaiyah, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu mengatakan huruf alif sampai kapanpun tidak pernah berharkat. Jadi tidak ada ceritanya huruf alif fathah, huruf alif kasrah, tidak ada ceritanya. Nah, karena itulah datanglah untuk membantu huruf alif itu, yaitu huruf hamzah, huruf alif, dan juga huruf hamzah. Makanya kalau ada huruf alif, kalau kita ingin berkenan, ingin mengharkati atau memberikan harkat huruf alif, maka jangan sampai tinggalkan huruf hamzah. Huruf hamzah inilah yang membantu huruf alif. Kalau diceritakan ini agak panjang ceritanya, itu balasan budi pekerti dari budi, ataupun balas budi dari huruf hamzah ke alif, balas budi huruf alif ke hamzah, balas budi huruf alif ke lam, balas budi huruf lam ke alif, dan seterusnya. Panjang ceritanya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mufid. Tapi intinya huruf alif, huruf hamzah itu bagaikan suami istri, keluarga yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena dari sinilah muncul harkat. Karena sampai kapanpun dulu huruf hamzah itu tidak ada bentuknya, tapi ada bunyinya. Sementara huruf alif itu tidak ada bunyinya, tidak ada harkatnya, tapi ada bentuknya. Maka keduanya saling berkesinambungan, saling berafiliasi, saling berhubungan, huruf hamzah, huruf alif. Nah, yang kita akan belajar sekarang adalah huruf alif dan hamzah. Langsung dua huruf. Kenapa? Karena huruf alif tidak bisa dibaca tanpa ada huruf hamzah. Jadi jangan coba-coba alif harkat fathah A, alif kasroh I. Kalau ditemukan oleh para
pakar Al-Quran diketawain. Nah, pastinya ya. Baik. Sekarang pada pelafalan ya. Karena kedua huruf itu beda lafalnya, beda bentuknya, bahkan beda posisinya ya, maka pelafalannya tidak sama. Nah, di mana huruf hamzah, di mana huruf alif? Kita ke huruf hamzah dulu. Nanti bisa coba. Huruf hamzah. Nah, ingat huruf hamzah tidak bisa sendirian, harus pakai alif. Nah, hamzah sama alif. 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 Takbir. Hamzah alif, hamzah alif, hamzah alif. Ini hamzah, hamzah alif, hamzah alif, hamzah alif. Kita harakatin sekarang seperti ini. Ini contoh latihannya. Sebelum masuk contoh, yang perlu diketahui huruf hamzah itu setiap huruf dari seluruh huruf Al-Quran, huruf-hurufnya, kalau kita ingin belajar dan ingin mengetahui di mana sumber suaranya, maka jangan sampai kita harakatin terlebih dahulu, tapi lihat dulu di sukunnya. Jadi misalnya huruf sin, huruf sin. Nah, untuk mengetahui makhraj itu sumber suara, sumber keluarnya suara huruf sin, makhraj namanya. Nah, untuk mengetahui di mana makhrajnya atau gimana cara latihannya, maka kita jangan sampai kita langsung kasih harga fathah sa su su, jangan. Nah, dari mana? Dari sukun dulu bunyinya. Maka ketika kita mengucapkan huruf yang bersukun, disitulah hakikat huruf yang sebenarnya. Contoh aja, kita harakatin di sini bukan sukun, sa. Coba ucapkan sa, lidah nempel nggak? Tidak, ya. Artinya tidak ditemukan loh di mana posisi makhrajnya, tidak. Tapi kalau kita ganti huruf ini menjadi sukun, maka posisi lidah disitulah makhraj huruf sin. Contoh, itu sin. Nah, jadi kalau gimana bunyi sin? Nah, itu bunyi sin. Jangan coba-coba gimana cara membunyikan huruf sin. Bagaimana cara melafalkan sin? Sa, su, salah. Nah, itu sin harokat fathah, bunyinya sa. Nah, tapi kalau sukun, muncul ketika kita melafalkan sukun, huruf sukun, maka ditemukan hakikat huruf yang sebenarnya. Disitulah makhraj kita ketahui. Nah, maka dari itu, sebelum masuk ke sini, kita cek dulu huruf hamzah di mana makhrajnya. Nah, ingat makhraj huruf hamzah. Makhrajnya pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Setelah itu kita langsung di sini, pangkal tenggorokan di sini, ya. Maka mengucapkannya huruf hamzah. Ketika kita mengucapkan huruf hamzah, di sini pasti nekan. Nah, kita baca aja. Contoh, huruf hamzah fathah bunyinya a, tambah sukun, maka bunyinya a. Nah, bunyinya di sini. Ini bunyinya a, kasroh i, dhamma u. Nah, apakah diketahui huruf hamzahnya? Ya, karena ada sukun. Sekarang perhatikan, coba hilangkan huruf yang pertama, a, i, u, hilangkan. Huruf hamzah kita baca. Gimana cara bunyikannya? Karena di sini huruf hamzah itu merupakan huruf yang tidak bersuara ketika sukun. Maka kalau kita mengucapkan huruf yang hamzah, yang sukun, nah itu kita tidak bersuara, ya. Maka bunyinya tidak berbunyi, tapi tekan di sini. Karena di sini bunyi a. Nah, itu a, bunyi pertama a. Pas nyampe ke sukun kedua, bunyinya mati. Nah, disitulah makhraj berlaku di sini. A. Nah,
Jadi bunyinya bukan a, bukan, tapi a. Nah, jadi bunyinya, nah, itu yang huruf sukun. Ya, huruf. Jadi kalau ditanya gimana cara mengucapkan huruf hamzah, nah, tanya dulu hamzah yang mana? Hamzah fathah, hamzah kasrah, hamzah sukun, atau hamzah dhamma? Yang sukun. Nah, bisa gitu. Nah, gitu. Jadi huruf hamzah itu romantis, ya, sangat romantis. Kenapa? Ya, kalau kita misalnya gimana cara mengucapkan huruf hamzah sukun? Nah, gitu aja. Nah, seperti itu. Jadi bunyinya bukan tidak berbunyi, ya, tidak ada suara, tapi pasti, ya, seakan-akan merayu orang lain. Nah, itu huruf hamzah. A, I, U. Paham? Ya, anak, yang penting sekarang kita pahami dulu bedanya antara huruf hamzah, huruf alif. Jangan sampai ketukar, jangan sampai kebalik. Sekarang ini baru hamzah, hamzah masuk huruf alif. Alif. Alif di sini. Nah, alif itu kadang kalau bisa kalau di apa namanya, dijabarkan ada 3. Ada alif maddiyah, alif, ada ya maddiyah, ya, ada waw maddiyah, waw. Nanti di sini tentangnya. Pangkal tenggorokan di sini. A, I, U, cukup. Ya, di sini bunyinya. Coba dicoba masing-masing. A, I, U. Nah, itu tentangnya. Nah, sekarang setelah mengucapkan A, I, U, nah, kadang ada yang belum tepat. Padahal huruf hamzah itu, ya, apa namanya, campur aduk dari lisan atau lidah, tidak ada. Langsung di sini saja. Maka tetapi masih banyak yang melafalkan dengan salah atau keliru. Nah, jadi kalau bagaimana cara melafalkan huruf hamzah yang keliru? Ternyata banyak. Nah, contohnya gimana? Contoh A, I, U. A, I, U. Coba resapi, mana yang salahnya? A, I, U. Nah, yang tadi A, I, U. Huruf hamzah fathah itu bunyinya apa? Fathah A. Nah, kalau kita mengucapkan A, I, U, nah itu tashil, miring dia akhirnya, bukan A. Harusnya mengucapkan A, I, U. Nah, bunyinya A, yasha, wama, dan seterusnya. Ada tekanan di sini. Tekanan di sini normal dilakukan dengan cara mematikan suara langsung. Plek di sini. Jadi suara lewat, begitu suara lewat ditekan, plek, mati suaranya. Disitulah huruf hamzah. Tapi matiin di sini. Nah, yang kedua kesalahannya, matiinnya salah. Matinya di sini. Contoh bunyinya A, I, O, A, I, O. Nah, itu bunyinya yang kedua, bunyi yang keliru. Ya, seakan-akan mengucapkan huruf, hampir mengucapkan huruf ain, padahal tidak ada ain sama sekali. Atau yang ketiga, bukan ain, tapi ini beda bunyinya. Bunyi ke hidung. A, I, O, A. Pas ditutup hidungnya ke bunyi A, A. Nah, beda nggak bunyinya nih? A, A, A. Nah, pas ditutup hidungnya ada bunyi sengau di hidung. Nah, kalau sampai ada bunyi sengau di hidung, maka bunyinya huruf hamzah salah. Karena hamzah tidak ada makhraj lainnya kecuali di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan saja. Selain itu nggak boleh ada, ya, nggak boleh berikutan. Contoh huruf ain, A, nggak bisa. Atau huruf hidung. Nah, hidung ikut tercampur. A, 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 A. Nah, pas A, A, A. Nah, yang mana yang benar? Yang benar yang pertama tadi, ya. Yang mengucapkan dengan sempurna yaitu memfathahkan yang fathah, mengkasrahkan yang kasrah, mendhammahkan yang dhammah, tapi tidak ada campur aduk hidung. Dan ketika mati atau sukun, langsung tekan dan tidak bersuara lagi. Nah, bukan a, bukan a, bukan, tapi a cukup, i cukup, u cukup. Nah, itu yang hamzah. Mudah insya Allah, ya. Dan sekarang alif. Alif ada 3. Ada
alif madiyah, yaitu alif biasa. Kalau dicek di Al-Quran, ya, ada tidak alif yang berharkat? Nah, kalau dicek yang mengatakan tidak, alif itu sampai kapanpun tidak berharkat, ya, sampai kapanpun. Tapi ada namanya saudara alif, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Ghazali, ya, dalam bait ke-10, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Nah, alif itu di jauh, di rongga, dan ada saudara-saudaranya. Apa itu saudaranya? Ada ya madiyah, ada wawu madiyah. Yang kita kenal dengan huruf mad, itu namanya huruf madiyah. Udah, belum, masih dalam. Masih. Tidak. Enggak, udah. Baik, sekarang pindah ke alif. Nah, sekarang pindah ke alif. Yang kita kenal dengan huruf pertama dalam Al-Quran adalah huruf alif. Nah, ini yang sering keliru, ya, yang sering banyak melafalkan dengan cara yang salah. Baik. Alif itu kata Imam Al-Ghazali, alif itu keluarnya dari rongga. Rongganya tidak ada benturan dan sampai dari ujung, dari sini, dari pangkal suara sampai ke mulut. Tidak ada halangan. Contoh, ya. Jadi dari sini, Pak, dari sumber suara dalam sampai ke mulut atau keluar bibir sini, mulutnya itu tidak ada benturan suara, tidak ada benturan lainnya, ya. Suaranya mulus, keluar dengan mulus, halus, dan tidak ada halangan. Nah, kalau kita contoh misalnya mobil di tol, terus tidak ada benturan, tidak ada kemacetan misalnya, itu tidak ada rintangan sedikit pun, karena alif itu katanya keluarnya dengan cara yang lembut, halus, dan tidak ada elemen lainnya yang menempel. Nah, kalau menempel bukan alif namanya, ya, bukan alif, karena alif itu rongga yang terbuka, ini rongga terbuka di sini, suaranya lewat aja gitu. Nah, alif. Loh, kalau gitu terus kapan berhentinya? Kata Imam Al-Ghazali disebutkan berhentinya melafalkan huruf alif itu sesuai dengan nafas terakhir yang kita miliki. Nah, contoh, ya, tarik dulu nih. Nah, sekarang kita ikut sertakan hamzah nih. Hamzah. A, hamzah. A. Terus I, ya. Kali ini aja lah. Kurang bosan ya. Hamzahnya. A. Nah, itu nggak pakai hamzah lagi karena bukan hamzah, alif. Terus yang kedua, ya, I. Nah, ini I, hamzah, ya. Ini ya, madiyah. Terus yang ketiga, U. Tiga, A, I, U. Nah, kalau kita berkenan untuk bersuara misalnya, panjangin. Suara habis, nafas masih jalan. Suara habis, nafas masih jalan. Jadi suara tidak diberhentikan oleh kita, tapi berhenti sendiri. Itu alif. Sekali lagi, alif itu suaranya tidak kita berhentikan, plek berhenti, tapi suaranya terus lurus, ya, sampai berhentinya suara sendiri itu, ya, sampai berhentinya hawa nafas dari kita. Jadi bunyi gimana? Bunyinya yang A tadi, A beres. Nah, kalau ada alif itu ini mati, ya, maka panjangkan 2 harakat, yaitu baca A, I, U, normal. A, I, U, A, I, U. Nah, udah biasa itu, Ustaz. Nah, jangan meremehkan dulu, karena ada sedikit saja benturan beda suaranya. Contoh yang salah gimana? Ya, melafalkan, ketika kita melafalkan seperti ini itu keliru. Contoh, A, I, U. Nah, satu lain, ba, bi, bu. Contoh
contoh ayat misalnya kita berhenti di lafal libasa. Libasa itu suara berhenti. Libasa salah. Kenapa salah? Karena rongganya tertutup. Di sini ditempelkan. Tapi kalau di sini dibuka maka beda bunyinya. Libasa. Jadi bunyinya tidak berhenti, tetapi berhentinya normal karena berhentinya suara itu sendiri. Tanpa kita berhentikan. Kalau misalnya kita main bunuh-bunuhan, atau misalnya ada orang yang mati ya, bukan matinya tidak langsung dibunuh, tapi disiksa dulu ya, biar mati sendiri ya, tidak langsung kita matiin dengan paksa. Jangan paksa membunuhnya, tapi biarkan mati sendiri. Nah itu namanya huruf alif. Alif tidak ada benturan sama sekali. Nah, kita coba lagi baca. Nah beda nggak sama yang kedua? Yang kedua pertama yang kedua tuh mati kan? Mati. Kalau nggak mati dibelanin maksudnya jadi lembut bukan yang kedua i bukan i mati jangan matiin tapi i tuh seakan-akan masih nyala suaranya masih nafasnya masih ada i tuh i. Yang ketiga u bukan u mati ya. Yang paling parah i u. Nah itu parah karena langsung ada hamzah. Beda jauh kan? Beda. Hamzah itu nempel di sini, alif itu rongga, tidak ada tempelan sama sekali, tidak ada benturan sama sekali. Kalau hamzah mati, alif tidak mati. Nah, jadi bunyinya kalau kita baca ma'aba, bukan ma'aba, mati. Ma'aba mati. Yang paling parah ma'aba, ma'aba tuh. Mafaza tuh. Harusnya mafaza lurus. Mafaza ya, tidak ada benturan. Baik, bisa dipahami? Insyaallah ya. Tuh, jadi bacanya a i u. A i u. Cara latihannya kita panjangin dulu. Meskipun nggak boleh, kita coba panjangin dulu ya. Contoh, kita panjangin dari awal. Sampai habis nafas aja ya. Makin dipersempit, berpendek. Pendekin lagi. Tuh. Daripada tadi mati. Mati. Nah, itu masih nyala. Masih terbuka ininya. Jadi dari ruang yang paling dalam sampai ke mulut, keluar dari bibir, itu rongganya tidak nempel, ya. Tidak tertutup, tapi terbuka terus. Tuh. Nah, kalau kita tutup tertutup. Sekali lagi kita baca bareng-bareng. Ini hamzah, ini alif. A i u. Benar ya, ditekan. A i u. Yang ini a i u. Beda kan? Kalau ini ditekan di sini, kalau yang ini tidak ada tekanan. Jadi kalau misalnya kita baca ada alifnya, ada ya-nya, ada wawunya, jangan coba-coba ada ikut campur dari huruf hamzah. Contoh lagi, jannati
Kita baca wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi jannati, jannati, bukan jannati, jannati, mati, jannati, mati, jannati, jannati. Mafaza, bukan mafaza. Sekali lagi, ma'asya, bukan ma'asya. Mirsoda, bukan mirsoda. Nah, baik, sudah pahami? Insya Allah. Cukup ya. Singkat aja, nggak apa-apa. Ya, nanti mungkin nggak paham bisa ditanya lagi atau di apa namanya diskusikan lagi. Kita diskusikan minggu depan atau sama guru lainnya. Insya Allah cukup pada malam hari ini. Silakan satu orang aja yang mau coba. Silakan bergabung, yang mau bergabung silakan. Ada, sini, saya. Mana lu? Dari depan nih, depan. Kamera depan mana? Silakan yang mau bergabung. Masya Allah banyak ya yang bergabung ini 25. Lihat, satu orang aja. Ini. Silakan. Siti Hanifah sudah di invite, sudah di. Mangga Ibu. Belajar. Mangga. AI aja. Ya, baca A, I, U sama A, I, U. A, I, U. Yang pertama ini dulu, Baca 3 kali. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Silakan. A, I, U, A. Nah, huruf hamzah. Huruf hamzah itu tekan. A. Kayak kita mau. Yang hamzah dulu ya. A, I, U. Lagi 3 kali. A, I, U. Sekali lagi. A, I, U. Sip. Sekarang yang alif. Yang A, I, U. Yang ini yang alif. A, I, U. Sekali lagi. Terakhir lagi. A, I, U. Ikutin anak. Libasa. Apa? Libasa. Libasa. Udah betul ya. Cuman ada tambahan. Ibu kalau baca yang seperti ini, cuman satu alif, jangan terlalu panjang. Contoh A itu kepanjangan. Harusnya A cukup. Cuman 2 harakat. Nah, coba lagi. A, I, U. Bukan A. Huruf A. A, I, U. Nah, benar. Mantap. Keren Ibu. Masya Allah. Jadi nanti praktekkan di huruf alif ketika baca huruf alif ya, baca di Al-Quran ketika misalnya ketemu mafaza, atroba, gorko dan seterusnya. Nah kalau misalnya ada alif baca seperti itu ya, jangan sampai kita berhenti A. Nah itu mati. Syukran. Cukup. Satu lagi. Hapus. Ada lagi nggak? Satu lagi. Terakhir. Yang mau coba silahkan. Siapa lagi? Bisa insya Allah. Bolehkah share foto tulisan? Boleh. Bisa nanti.
Baik, tidak ada yang bergabung? Yang mau coba-coba? Online, harusnya offline, yaitu bertatap muka, talaki langsung. Karena itu yang dicontohkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang pakai Al-Quran. Bahkan Rasulullah ketika mengajar kepada sahabat, langsung talaki sifatnya. Tapi nggak apa-apa, ya, daripada tidak, kita belajar online, kita maksimalkan secara baik. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan, dan kita menjadi orang-orang yang cinta pada Al-Quran. Dimulai dari huruf-huruf Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bila ada kesalahan, itu murni dari kebodohan anak pribadi. Dan kalaupun ada yang baik dan bisa bermanfaat untuk antum dan keluarganya dan seterusnya, itu tidak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.